Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema inilah yang mantan rasakan ketika kamu kangen dan menyebut namanya. Ya, jadi ya, kita kangen kepada mantan. Apa yang biasanya dilakukan? Banyak hal-hal unik yang orang lakukan. Ada orang yang kemudian datang ke tempat pertama kali mereka berjumpa, ya, cuman untuk mengenang ya masa indah itu, karena dengan berada di tempat itu dia merasa hatinya kembali terisi penuh. Ya, ada orang yang datang ya ke tempat mereka menikah dulu, karena dengan begitu dia bisa merasakan kebahagiaan dulu dan itu bisa menjadi kekuatan baginya. Ya, ada juga orang yang datang ke tempat di mana setiap pagi mereka berjumpa. Ada orang yang ngajak ngobrol dengan fotonya. Ya, ada orang yang melihat video-video ketika bersama dengan mantannya dan seterusnya. Nah, jadi ya, kangen itu adalah sesuatu yang alamiah. Setiap manusia biasa seperti kita pasti akan merasakan rindu dan kangen kepada orang yang kita cintai. Ya, apalagi sekarang orang yang kita cintai itu bersama dengan orang lain. Jadi rasanya pada satu sisi kangen, pada satu sisi jengkel ya, dan seterusnya. Nah, apakah mantan merasakan ketika kita kangen kepada dia? Kangen kemudian ngobrol tuh dengan fotonya ya. Apa memeluk baju yang pernah dia pakai, mungkin ketinggalan di rumah ya. Misal begitu, kalau suami istri bercerai ya, suaminya kangen, ada bekas baju istrinya, dia peluk begitu kan. Kemudian dia bisa membawi aroma istrinya dan seterusnya tadi. Jadi memang orang kangen itu luar biasa. Sesungguhnya kalau mereka sadari energi yang mereka pancarkan, ya, tidak hanya kepada orang-orang yang satu rumah dengan mereka, tetapi juga sesungguhnya energi itu juga bisa dirasakan oleh mantan yang berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer. Karena yang namanya kekuatan pikiran manusia, kekuatan perasaan atau hati manusia, itu tidak tergantung kepada jarak dan ruang. Mau jaraknya berapapun tembus semua tuh. Ya, ketika dia kangen, maka orang yang dia kangeni itu akan merasakan atau tembuslah ke dalam kesadaran dia. Ya, jadi contoh ya, kita tidak bicara mantan dulu. Contoh yang paling mudah, yang bisa kita amati secara langsung. Ketika orang tua Anda kangen kepada Anda, kan langsung tembus tuh ke hati kita. Langsung tiba-tiba kebayang wajah orang tua kita ada apa, apakah mereka sehat-sehat saja, baik-baik saja. Kita tahan, nggak usah chatting dulu, sampai ke mimpi-mimpi. Akhirnya kita telepon ya, ada apa Pak, Bu, kok kemarin saya kepikiran,
Oh ya, baru tak batin kata mereka, karena kami kangen. Bagaimana kabar? Nah, Anda sering mungkin mengalami hal yang demikian ya, dengan orang tua, apalagi yang sekolah atau kuliahnya merantau atau bekerjanya merantau jauh dari orang tua ya. Anda dengan mantan, ikatan batinnya itu bahkan lebih kuat sebenarnya dari ikatan batin dengan orang tua. Ya, betul. Karena ikatan batinnya itu isinya lebih kompleks. Kita sayang, kita mencintai orang tua kita, ya. Tetapi dengan mantan itu tidak hanya ada sayang dan cinta, tetapi juga di situ ada ego, ya. Kemudian ada harapan, ada nafsu, kemudian ada cita-cita, ada rasa cemburu, dan seterusnya. Jadi kompleks. Karena kompleks, ikatannya sebenarnya lebih kuat. Sehingga kalau batin itu lebih kerasa. Cuman kita tidak menyadari itu. Ya, di dunia barat sana, koneksi batin atau koneksi pikiran itu dipelajari itu. Ya, jadi bagaimana cara kerja antar pikiran manusia dan manusia yang saling mengenal, yang kemudian melahirkan yang namanya intuisi. Ya, kita dengan saudara kita, dia sakit, kita tahu dan bisa merasakan, oh ini mesti dia lagi tidak beres, oh ini dia lagi susah nih, lagi bokek, lagi tidak ada duit, dan seterusnya. Kita bisa merasakan karena kebersamaan. Walaupun seiring perjalanan waktu kan dengan yang namanya saudara agak renggang, ya, karena faktor tempat tinggal, karena faktor pekerjaan, karena faktor keluarga masing-masing dan kesibukan, ya. Nah, tetapi dengan yang namanya mantan ini, karena rasanya lebih kompleks, ya, maka sebenarnya powernya jauh lebih besar. Sehingga ketika Anda kangen kepada mantan, Anda kangen, ya, apalagi Anda kangennya itu sampai menyebut nama dia, itu tentu efeknya akan sangat terasa kepada dia. Seperti efek yang Anda rasakan ketika orang tua Anda, batin Anda, karena mereka kangen kepada Anda. Kurang lebih begitu sensasi yang Anda rasakan. Ya, insya Allah pernah semua ya merasakan dibatini oleh orang tua karena jarang memberikan kabar, ya. Nah, jadi ya, sesungguhnya daripada sekedar ngajak ngobrol fotonya, ya, sebenarnya lebih baik kalau Anda menyebut nama mantan dan menumpahkan rasa kangen kepada mantan itu dengan berdoa, ya, dengan berdoa kepada Allah. Anda bercerita, Anda curhat kepada Allah. Itu menjadi tabungan. Jadi doa itu juga sebenarnya investasi yang tidak disadari orang. Ya, itu seperti menabung. Kita berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku. Itu seperti orang yang investasi. Kita sudah lupa, ya, kita berdoanya kapan? Tiba-tiba dapat rezeki yang berlimpah. Itu hasil dari doa kita yang kita lupa kapan berdoanya. Kita berdoa, ya Allah, aku kangen dengan mantanku, ya Allah. Kembalikan dia kepadaku. Aku sangat mencintainya, ya Allah. Aku sudah berkorban segalanya untuknya, ya Allah. Engkau yang maha tahu. Ya, aku mohon, ya Allah, bukakan hatinya, sadarkan dia untuk kembali kepadaku. Anda berdoa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu seperti tabungan yang kita tidak pernah tahu kapan, ya. Doa ini salah satu doa dari sedemikian banyak doa yang kita panjatkan setiap hari, itu yang akan terkabul. Kita nabung terus, ya, sehingga kangennya kepada mantan, ya, menyebut-nyebut nama mantan tadi
menjadi sesuatu yang bernilai ibadah ketika kita kangen dan menyebut nama mantan tadi dalam doa-doa yang khusyuk. Ya. Nah, di dalam sebuah hadis kita diajarkan laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Ya. Teruskan berdoa. Obati rasa rindu, rasa kangen Anda kepada mantan dengan berdoa. Dengan berdoa, mantan merasakan terpengaruh karena namanya disebut dan dia diingat. Tetapi dengan berdoa Anda mendapatkan pahala, dan dengan berdoa harapan akan mantan kembali akan terus ada di perjalanan hidup Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.